Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada Mibro Lite. Smartwatch dari Mibro ini memang lumayan hype ya. Karena harganya yang murah, 800 ribuan, tapi menawarkan fitur yang lumayan wah. Tapi di video ini saya gak bakalan ngomongin Mibro Lite aja, karena udah saya bahas juga, udah saya review. Ini smartwatch yang bagus dari Mibro. Dan Mibro pun mengeluarkan smartwatch lainnya di harga yang sama dengan value yang bagus juga, yaitu Mibro X1. Ya, kedua smartwatch ini dari brand yang sama, Mibro, anak perusahaan Xiaomi, 70 Mi. Harganya sama, kemudian fiturnya apakah sama juga atau ada perbedaan? Nah, bagi teman-teman yang mungkin kebingungan milih mana antara Mibro Lite dan juga Mibro X1, akan saya bahas pada video kali ini. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Kalau dari segi desain jelas banget nih, teman-teman suka yang mana? Suka yang minimalis berarti ya udah ambil Mibro Lite. Kalau suka yang lebih sporty dan juga tough, ambil aja Mibro X1. Jadi untuk permasalahan desain ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan ya mana yang lebih baik, karena itu kembali ke masing-masing. Nah, kalau ternyata teman-teman nggak begitu peduli dengan desain apakah yang minimalis atau yang sporty, yang penting best value di harga 800 ribuan itu yang mana? Oke, yang pertama akan saya bahas dari dimensi kedua smartwatch ini. Untuk Mibro Lite ada di angka 43,47. Sedangkan Mibro X1 ada di angka 46,53. Selain itu Mibro Lite lebih tipis juga, 11,70 mm. Sedangkan Mibro X1 lebih dari 13 mm. Dan untuk bobotnya Mibro Lite 49 gram, Mibro X1 juga sama di angka 49 gram. Persamaan bobot di antara kedua smartwatch ini tiada lain karena material yang digunakannya itu lumayan berbeda ya. Mibro Lite sendiri menggunakan material full metal untuk bagian framenya, bahkan sampai ke belakang sini, kecuali di bagian tempat untuk charging. Sedangkan untuk Mibro X1 dia hybrid ya, bagian atas ini metal, tapi mulai dari samping sampai ke belakang ini full plastik. Makanya di Mibro X1 meskipun dia lebih tebal dan juga lebih besar, tapi bobot di antara kedua smartwatch ini sama, hanya 49 gram. Jadi bagi yang punya pergelangan kecil, Mibro Lite menurut saya lebih cocok ya, karena dimensinya yang terbilang lebih kecil daripada Mibro X1 ini. Kemudian strap yang ada di Mibro Lite materialnya dari silikon dengan polosan aja nih, tidak ada motif apapun. Ukurannya kecil, 20 mm. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik ya bagi teman-teman yang punya pergelangan besar. Sekali lagi kurang cocok nih kalau menggunakan Mibro Lite karena strapnya juga kecil. Di penyangganya ada branding Mibro dan bakalnya menggunakan aluminium alloy. Dan yang saya suka dari strap di Mibro Lite ini, dia lembut ya. Ini tuh nyaman banget ke kulit, gak bakalan gampang gatel. Kemudian di bagian ujungnya ini tuh kayak pas gitu, dibikin bengkok, jadi kelihatan rapih aja. Dan strap yang ada di Mibro X1 sama ya, materialnya silikon tapi dengan motif yang seperti ini. Ada gaya-gayanya lah, sporty. Ukurannya ini lebih lebar, 22 mm. Jadi ini cocok bagi yang punya pergelangan yang besar. Sistemnya quick release ya, sama dengan Mibro Lite. Dan di bagian bakalnya sama, di sini menggunakan aluminium alloy, kemudian ada branding juga nih di bagian penyangganya. Begitupun juga strap yang ada di Mibro X1 ini terasa nyaman dan juga lembut digunakan. Cuman ini nih karena beda ya dengan yang Mibro Lite tadi, jadi suka ke samping kayak gini, nggak ngikutin alur. Nah kayak gini. Kalau tadi kan di Mibro Lite dia ngikutin alur, jadi terlihat lebih rapih aja gitu. Kemudian untuk lapisan kaca di kedua smartwatch ini udah bagus karena udah di coating anti fingerprint. Jadi bakalan tetap kelihatan clean aja. Cuma untuk Mibro X1 ini kacanya tidak menggunakan 2.5D glass karena bagian samping di Mibro X1 sedikit lebih tinggi dari permukaan kacanya. Ini menurut saya nilai plus karena penggunaan seperti ini tuh jadi lebih aman kalau terkena permukaan. Jadi gak langsung kena ke kacanya. Kalau Mibro Lite itu memang terlihat lebih elegan ya karena dia bagian samping-sampingnya udah melengkung gini.
tapi dia tidak ada pelindung sama sekali. Jadi kalau terkena permukaan bakalan langsung kena kacanya. Kemudian untuk sisi display, kedua smartwatch ini udah menggunakan panel AMOLED. Jadi baik Mi Bro Lite ataupun Mi Bro X1 nggak ada masalah. Kualitas layarnya cakep-cakep aja. Jadi layarnya itu bright ya, kemudian warnanya keluar dan juga warna hitamnya hitam pekat. Mi Bro Lite dan juga Mi Bro X1 sama-sama mengusung layar seluas 1,3 inci dengan resolusi yang sama juga 360 x 360 pixel. Kemudian kedua smartwatch ini juga karena udah menggunakan AMOLED udah support always on display. Tapi minus AOD yang ada di kedua smartwatch ini seperti yang udah saya bahas di video review, mereka itu dibatas ya, AOD-nya hanya sampai 20 menit, nggak selalu nyala. Dan tampilan AOD-nya pun nggak ada pilihan lain ya, cuma seperti ini aja, jarum 2 kayak gini. Kemudian untuk UI di kedua smartwatch ini terbilang sama ya. Di sini di bagian quick setting ditarik dari atas seperti ini tampilannya, ada yang berbeda. Untuk Mi Bro Lite di sini adanya itu AOD ya, untuk mengaktifkan langsung dari quick setting. Sedangkan yang ada di Mi Bro X1 di bagian quick settingnya tidak ada AOD. Dia diganti posisinya dengan power saving mode. Ya, seperti ini power saving mode. Kemudian untuk bernavigasi di kedua smartwatch ini sama-sama bagus. Kita tarik dari kanan akan masuk ke widget. Nah, ini widgetnya. Di sini kalau kita perhatikan kualitas layarnya lebih stabil di Mi Bro Lite ya daripada di Mi Bro X1. Ini juga sama ya, ada weather di bagian keduanya. Next di sini ada laporan pedometer, kemudian jarak yang ditempuh, kemudian aktivitas kita. Nah, untuk pedometernya errornya sama ya. Baik Mi Bro Lite ataupun Mi Bro X1 kalau kita naik kendaraan masih suka dihitung sebagai langkah. Sayang sekali. Kemudian di sini ada musik, di sini juga kita bisa tambahkan ya komponen lainnya seperti musik. Bisa diperhatikan di sini untuk warna merahnya ada perbedaan sedikit ya. Kalau saya lihat langsung ya, bukan di kamera, warna merahnya itu lebih vibrant yang ada di Mi Bro X1. Tapi kalau di kamera ini warna merahnya jadi berubah ya. Kemudian kalau kita geser dari kiri sama ya, akan masuk ke bagian kartu. Ini dia tampilan kartunya. Lagi-lagi kalau warnanya merah di sini, kelihatan di Mi Bro X1 ini terlalu over gitu ya cahayanya, dan nggak tahu kenapa di Mi Bro X1 di kamera itu terlihat berkedip-kedip gitu. Kalau di Mi Bro Lite di sini terlihat stabil ya. Ini yang warna kuning apalagi jadi lebih nggak kelihatan over gitu. Kemudian untuk cek notifikasi kita tarik dari bagian bawah. Tampilan notifikasinya juga sama ya seperti ini, dan untuk fontnya juga sama persis. Dan untuk masuk ke bagian menu baik Mi Bro Lite ataupun Mi Bro X1 karena UI-nya sama ya, kita gunakan tombol. Untuk tombol yang ada di Mi Bro Lite cuma ada satu, sedangkan di Mi Bro X1 di sini tombolnya ada dua. Tampilan menunya sama persis, tidak ada perbedaan di sini. Lihat di sini sekali lagi untuk yang warna kuning. Coba kalau saya pindahkan ya Mi Bro Lite di sebelah sini dan Mi Bro X1 di sebelah sini, tetap ya. Di Mi Bro X1 ini terlihat over warna yang dikeluarkan di kamera ya. Tapi kalau lihat langsung justru lebih cerah yang ada di Mi Bro X1 ini. Nah, perbedaan yang bakalan kerasa banget ketika kita mulai masuk ke bagian fitur. Di Mi Bro Lite sendiri karena tombolnya ada satu ya. Jadi untuk masuk exercise itu kita harus masuk menu dulu baru klik bagian sport. Jumlah olahraga yang tersedia di Mi Bro Lite ini hanya 15 jenis olahraga. Kemudian Mi Bro Lite belum mendukung GPS, tapi di olahraganya kita bisa set goalnya atau targetnya by time, by calories, atau by distance ya untuk olahraga lari. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk olahraga yang tersedia di Mi Bro Lite itu tidak ada swimming ya atau berenang, karena water resistant yang ada di Mi Bro Lite ini hanya IP68. Sedangkan di Mi Bro X1 karena tombolnya ada dua ya, jadi kita untuk masuk ke exercise tinggal klik aja tombol yang bawah ini, langsung masuk ke bagian exercise. Dan jenis olahraga di Mi Bro X1 ini lebih banyak daripada Mi Bro Lite, mendukung sebanyak 38 jenis olahraga. Sama-sama belum mendukung GPS juga, tapi di sini ada swimming ya. Jadi bagi teman-teman pengen olahraga renang menggunakan Mi Bro X1 ini, insya Allah bakalan aman. Kenapa?
karena water resistant yang ada di Mibro X1 ini adalah 5 ATM. Jadi untuk ketersediaan olahraga dari kedua smartwatch ini, yang lebih baik adalah Mibro X1, lebih lengkap dan juga lebih aman terhadap air. Dan untuk fitur kesehatan yang ada di kedua smartwatch ini terbilang sama ya. Kita lihat dulu yang ada di Mibro Lite. Di sini ada heart rate monitoring. Untuk kualitas sensornya bagus ya, seperti yang udah pernah saya tes di video review. Jadi lumayan akurat, dan ini informasi tambahan yang ada di Mibro Lite. Kemudian udah mendukung juga blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Yang selanjutnya ada sleep tracker juga ya untuk mengukur kualitas tidur. Kemudian ada breathing exercise juga. Di Mibro X1 juga sama, ada heart rate monitoring yang bisa kita atur ke all day juga. Kemudian sama-sama juga udah mendukung blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada sleep tracker juga untuk mengukur kualitas tidur. Dan terakhir sama-sama juga udah mendukung fitur breathing exercise. Yang terakhir, perbedaan dari kedua smartwatch ini adalah dari sisi daya tahan. Untuk Mibro Lite sendiri, baterai yang ditanamkan di sini adalah sebesar 230 mAh, terbilang kecil. Sedangkan di Mibro X1 lumayan badak ya, baterainya adalah 350 mAh. Dan pengalaman saya menggunakan kedua smartwatch ini beneran terasa antara Mibro Lite dan Mibro X1 ini perbedaannya bisa sampai 1-2 hari daya tahannya. Dan itu menurut saya udah jadi ciri khas jam tangan yang bentuknya kayak gini, harus powerful memang. Oke, itu dia perbandingan side by side antara Mibro Lite dan juga Mibro X1. Nah, kalau kita bicara segi fitur, maka Mibro X1 ini jelas juara. Karena fitur yang diberikan oleh Mibro di Mibro X1 ini lebih lengkap. Seperti jenis workout yang tersedia di Mibro X1 ini lebih banyak, 38 sport mode. Dan juga ketahanan airnya lebih bagus, yaitu 5 ATM. Kemudian daya tahannya juga sedikit lebih tahan lama, lebih powerful daripada Mibro Lite. Akhirnya bagi teman-teman yang nyari ya best value di harga 800 ribuan, jelas Mibro X1 menang di sini. Tapi kalau kebutuhannya bukan itu, kebutuhannya pengen terlihat elegan, bisa dipakai untuk ngantor, santai, Mibro Lite jelas di sini lebih cocok ya. Silakan teman-teman putuskan pilihan sendiri. Hanya panduan itu aja yang bisa saya kasih lihat di video ini. Dan kalau ternyata teman-teman punya opini lain antara kedua smartwatch ini, boleh banget ya di-share di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dan kekurangan dalam video ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.